udah TP dan ini lagi on progress guys. Halo guys, ya perkenalkan nama saya Rizal ya. Video ini mungkin video pertama kali di channel saya, sehingga ini channel baru saya. Jadi channel ini membagikan suatu progres gua analisa market ya. Jadi analisa market yang gua analisa itu khususnya ya di forex dan di komoditas. Komoditas itu di quote ya. Jadi gua nggak analisa di kripto atau saham. Yang saat ini lagi gue pelajari secara teknikal guys. Tapi secara teknikal itu sendiri bisa diterapkan di kripto dan saham juga. Ini secara masih basic, gue belajarnya masih pemula, dan gue akan ngasih tahu untuk video kali ini akan dimana progress yang gue jalanin ya, yang udah lagi on progress, yang masih in progress ya, dan juga analisa yang udah selesai nih, baru beberapa juga ada yang selesai kemarin ya. Jadi oke guys, jadi ini gua analisa beberapa pair. Dibilang banyak sih mungkin bisa jadi iya ya, mungkin bagi pemula nih banyak. Jadi gua mempelajari SAU, GBP USD, USDCAD. USDCAD baru gua tambahin watchlist di 2 hari yang lalu ya kayaknya ya, atau 1 hari yang lalu kemarin. Euro CPY, USDC, CF, GBP CPY, USD ini baru kemarin juga CAD sama Euro Angelan, ini baru hari ini. Kita analisa dari SAU guys. Gua lagi analisa di mana di sini barusan tadi malam ya. Tadi malam gua analisa tapi ini gua main di H1, gua di malam tuh. Ya, satu gua nemu di sini suatu area support nih, pantulan, and then gua yakin di sini terjadi suatu pantulan. Nah, itu guys. Gua pantulan, gua targetnya sampai berapa nih? 328 pips dengan stop loss 118 pips ya. Jadi cukup menarik, dan gue lihat di sini terjadi suatu, karena di sini terjadi pantulan, dan di sini dia pasti akan koreksi. Gue langsung malamnya itu kena di jam 11 malam ya, di 11 malam kemarin ya. Sekarang kita tanggal 17 guys. Ini kemarin tadi malam langsung ku pasang sini dengan stop loss berapa? Target gua tuh nih mungkin stop loss di 200 pip. Ini cukup gede sih. Ini sampai targetnya berapa nih? 485. Jadi very big peaks-nya tuh udah cukup gede banget. Di gua set TP-nya di area resisten. Itu untuk SAU ya, dan kita langsung masuk ke euro. Jadi ini bisa dibilang nih udah TP dan ini lagi on progress guys. Kita masuk ke euro USD guys. Euro USD cukup bagus banget untuk pemula. Gua mainnya di time frame gede guys, dan ini baru kena TP tadi malam ya. Ini kita mungkin dihambat, ini baru TP jam 9 malam ya. 9 malam. Ini cukup pack ya di sini. Kayaknya ada news juga sih. Nah, di sini gua open kemarin, gua nunggu tuh sampai berapa hari nih? 5 sampai 16 Desember guys. Anjir. 11 hari ya. Cukup lama sih ini forex ya. Cuman kalau jadi gua targetin di area resistance ini, dengan ketika dia break, ketika dia break dia retest nih. Gua lihat di sini area resistance ini cukup area support ini cukup strong, dan gua nggak nyangka dia langsung naiknya gila-gilaan. Tapi tanpa aku sadari sebenarnya bro, nunggu sampai 10 hari bro. Maksudnya ya wajar sih sebenarnya. 10 hari baru TP kemarin dapat 165 pip. Ya, oke, kita lanjut. GBP USD ternyata masih progress ya. Kalah dengan Euro USD ya, sudah TP ya. Tapi again itu kita targetnya lebih gede lagi, 169. Yang ini tuh 189 guys. Jadi it's very top ya nih guys. Kalau bisa dibilang kalau secara daily. Kenapa gua di sini? Karena ini is very strong guys. Kalau misalnya gua set di sini mungkin udah TP ya, mungkin di sini ya. Garis kuning ini ya. Dan on progress, jadi karena di tanggal berapa nih? 9 Desember hingga sekarang 17. Mungkin di 8 hari. Sekarang udahan 8 hari. Tetap Sabtu Minggu juga ya. Jadi sampai sini. Dia kemarin sampai sini. Kemudian retest. Gua percaya area support nih. Gua open di sini dan dia langsung spike ya. Spike cuman sampai sini doang guys. Cuma bentuk top cok. Retestnya antara sini. Kalau dia mungkin akan sampai sini. Lanjut naik. Kemudian USD-CAD itu baru ku tambahin, gua analisa lagi di mungkin 2 hari yang lalu ya, baru ku tambahinnya. Dan again di sini juga lagi kena open nih. Kena open guys. Jadi gua analisa secara daily ya, time frame daily. Di situ sini gua lihat di sini ada double top, enggak turun, jebol. Tapi again kemarin udah sampai sini sih. Sehingga gua lihat di sini ini menarik nih. Menarik guys. Makanya gua baru ini, waduh, nih kayaknya kok
menarik nih ya, harus gua open kayaknya. Di sini area support is very, pantulan-pantulan sangat kuat sehingga dia mesti kena, dan target gua langsung di sini area resisten 1. Sebenarnya bisa sampai sini cuman belum tentu ya. Mungkin yang very uncertain kan sini. Kalau certain kan syarat kepastiannya jelas akan ke sini guys. Dan ini kita akan mendapatkan kira-kira kalau TP 204 pip cukup gede, dan gua kasih stop lossnya 96, sehingga is very aman. Harusnya dia nggak mungkin, kalau misalnya dijebak setengah ya nggak mungkin juga sih, nggak mungkin sih, itu aja sih ya. Oke guys, jadi kita coba record kembali. Ini barusan mati guys. Kenapa? Penyimpanannya nggak ini ya, apa, habis guys kan, agak berat sih penyimpanan habis ya, jadi agak nyebelin. Jadi kita kenapa mesti ada yang nanya nantinya ya, Bang, kenapa lu analisa banyak per tapi tidak trading real? Jadi itu again, itu gua lagi belajar dan gua belum ada dana nih, jadi gua mencoba untuk belajar dulu daripada gua habisin banyak dana guys untuk belajar. Jadi mencoba minimalisir ya, emang gua belum ada dana sih, masih ya pengangguran guys gua guys. Oke, kita lanjut. Jadi tadi gua ini analisa di USD. Jadi kita review analisa gua yang bermerah ini ya. Gua kasih label merah. Nah, ini kita akan kasih tahu semuanya. Jadi gua open di sini ya. Kemarin baru open sih. Ini baru kena kemarin tanggal 16. Di sini karena di sini ada suatu area menurutku support ya, area support, hingga potensi dia untuk ketika dia udah terjadi suatu double top ya di sini, atau area resisten, kemudian koreksi sampai segini, dan kemungkinan dia akan TP-nya gua set di sini ya. Ini is very area resisten. Dia pasti akan balik ke sana, dan again ini akan membutuhkan berhari-hari yaitu swing. Jadi mungkin nanti gua akan update video berikutnya ya. Kalau gua gak males kalau gua gak males video ini, target kita 204 pips dengan stop loss cuman 96. Oke, kita lanjut di Euro JPY. Nah, untuk JPY ya, yen kemarin kita juga analisa. JPY kan lagi pada naik ya, sehingga dia break. Kemudian sebelumnya gue pengen analisa, gue kasih di sini. Tapi di sini kayak area resistance yang kuat nih, kayaknya nih. Gue lihat nih jaraknya dengan ini kan juga dekat nih. Jadi ketika dia sini, ya wes, gak masalah. Oleh karena itu gue open di area sini, stop segini, dan gue targetnya tuh jujur cukup gede sini. Gue target tuh di 294 pips ya, gila men, di 185. Karena menurutku secara psikologisnya itu ketika dia udah menyampai di sini, ini kan udah area 183 tuh. Tapi sebelumnya gua 183 tuh juga analisa gitu, 183 kena aja. Gua udah TP juga, nanti mungkin bisa gua kasih tahu ya screenshotnya ya. Nah di situ 183 habis itu dia turun, nggak mungkin 183 habis itu dia beres. Pastinya ini akan ketika 183 secara harga psikologis dia pasti akan naik 185. Cuman dia butuh koreksi di sini. Oleh karena itu dia udah naik terus, dia terjadi ranging. Habis itu dia break, kemudian masih dia realize di sini untuk dia naik. Jadi ini udah lagi running juga. Kemudian kita masuk ke USD JPY. Mungkin ini akan gue lebih cepat lah. Tentu di sini tetap di H4 ya. Gua analisa di H4. Sebelumnya gua analisa di sampai mungkin nih M15, M5, cuman capek juga ya. Ini kemarin gue miss. Jujur nih gue miss untuk analisa ketika dia koreksi di bagian sini. Ini gue miss, kemudian di sini juga miss. Lumayan cuy, sampai segini 150. Apalagi kalau dari sini 200 pip. Nah di sini gue open di sini kemarin juga analisanya cukup, iya pas itu analisa juga lagi salah, sehingga gue open di area mana ya, area sini. Gue pikir di sini ada resisten, tapi dia area support ternyata dia jebol, tapi gue terus open lagi nih. Jadi sekarang lagi running juga nih, area 2,38 ya, nggak cukup bagus ya, 1/2 ya cukup oke lah ya. Ini pipsnya kita ambil 252, kita ambil area resisten ini, dan menurutku gua di sini udah area ini batasan ini area supportnya, sehingga dia langsung spike nih. Cuman aja nih belum, dia pasti akan konsolidasi sebentar, habis itu dia baru naik gitu. Tapi cara berhentinya, untuk berhenti dia turun menurutku di area sini. Kemudian kita masuk ke CHF-JPY. Oke, ini gue juga kemarin nih analisa ya berdasarkan di sini. Mungkin gue ini agak sedikit terlalu ini ya, mungkin gue pikir di sini sedikit ada kesalahan. Di sini gue pikir ada suatu engulfing kan, sini kan cukup kuat banget nih, makanya gue open di sini ternyata dia jebol nih, bang, wah turun sampai sini. Tapi gue udah tahu batasannya di sini area strong ya,
support strong, dan seharusnya di sini langsung nyampe ke garis sini, langsung dia mantul. Tapi semoga kita kasih open lagi di sini. Kalau misalnya dia emang langsung jebol, kita masih open lagi, karena gue percaya ini pasti akan naik lagi. Ya kita kemarin nunggu koreksi, masa gue gak open sih ya, karena gue emang pengen open aja di JF nih ada. Nah di sini gue cukup besar sih jadinya, jadi 135 pip untuk stop loss ini, 164 untuk TP nya guys. Jadi ini kalau ini 117, stop lossnya ini 278 pips. Nah itu jadi target gua di 197. Ini udah nyampe 195. Gua percaya dia pasti akan ke 90. That's it, selesai. Itu aja sih, dia pasti akan ke sana. Karena satu, dia udah membentuk suatu double bottom nih, double top sih, double top. Kemudian dia di atas di sini, kemudian dia akan melanjut naik lagi lebih tinggi coy. Cuma ini cukup butuh swing ini coy. Yang gua terapkan ini swing guys, enggak intraday, enggak intraday, mungkin SAU bisa. Kemudian yang terakhir kita ke BCP. Anjir kayaknya ini lama juga ya. Mungkin sesingkat ini juga lagi udah turun, ini juga agak ke terlalu atas. Harusnya gua bisa kasih area mungkin sini ya. Ini is very strong, cuman gua, tapi ini strategi yang sebelumnya, yang atas tadi itu strategi yang baru gua optimalkan lagi nih. Yang ini udah open dulu, jadi nggak bisa ku optimalkan. Kalau belum ku open, paling ku set di sini. Jadi ini agak tipis nih ya stop lossnya. Jadi waduh, untungnya dia sampai sini langsung pack. Tapi cuman mungkin ini akan terjadi pembalikan. Kenapa ini akan membentuk suatu head and shoulder menurutku ya, sehingga akan melanjutkan naik. Dan di sini kita lihat setelah stop lossnya kita hampir 134, ini 207, mungkin 1/1,5 ya. Ini akan gua open lagi di sini untuk takutnya misalnya dia ternyata jeblok ke sini, gua masih bisa open di sini dengan harganya jadinya 300 banding 12 pip. Nah itu ini juga masih ya, ini juga gua analisa, tapi masih gua perlu backtest dulu ya. Ini pair baru yang gua pengen analisa untuk kedepannya. Ini is very good juga nih. Oh iya, jadi mungkin itu vlog pertama gua ini ya. Jadi gua mendokumentasikan perjalanan gua belajar analisa market. Tapi again itu mungkin bukan cara curinya, mungkin bukan soal analisa market aja, mungkin yang lain juga ya. Tapi itu video pertama gua ya, jadi semoga ini terhibur. Dan jika kalian mau mengikuti perjalanan gua, mungkin bisa bantu subscribe dan like and comment juga. Misal kalian mau ada yang ingin ditanyakan juga, mungkin siapa tahu gua bisa bantu kalian ya, atau mungkin memberikan ya saling membantu lah bagi orang-orang yang masih pemula seperti saya, masih bisa belajar bersama kalian. Gue sih entah ya gue bisa melakukan hal ini atau enggak. Mungkin gue punya mimpi membangun komunitas trader guys. Gue jujur nih, gue baru belajar trader ini di tahun ini, di awal tahun, di bulan Maret lebih tepatnya. Sebelumnya sih gue tahu sih pasar modal mungkin kripto kan 2023, yang dimana itu gara-gara Timothy Ronald. Cuman gue gak bisa menganalisa sama sekali bro, kayak gambling gitu loh. Nah itu kayak gambling, jual atau beli udah selesai. Tapi di situ gue baru belajar, ternyata tuh ya sekarang lagi mendalami teknikal sih, jadi full teknikal tanpa fundamental. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya.